Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai topik litosfer yang mencakup pergeseran benua, lempeng tektonik, dan gempa bumi. Perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Anjali Laltemofiro. Yang kedua, Sinta Debi Yuni Arodo Aishi. Yang ketiga, Lubatus Ilmia. Yang keempat, Iza Kutsiatul Laduni. Yang kelima, Uswatun Hasanah. Baik, selamat mendengarkan teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pergeseran benua. Jika diperhatikan, bumi itu memiliki permukaan yang tidak rata. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya lembah, gunung, laut, sungai, pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar, maupun benua yang ada di bumi. Nah, dalam menjelaskan keadaan permukaan bumi, para ahli itu biasanya menjelaskan melalui model maupun teori. Seorang ahli meteorologi dan geofisika, Alfred Wegener, pada tahun 1915 mengemukakan tentang suatu model bumi. Wegener mengamati bahwa pantai Atlantik Amerika Selatan dan Afrika, bila satu sama lain didekatkan, itu akan membentuk seperti suatu puzzle. Benua-benua di bumi pun bisa saling didekatkan akan pas antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, Wegener itu mengajukan teori bahwa benua di bumi pada awalnya adalah satu, namun kemudian saling terpisah akibat gerakan benua. Bumi ini terkenal dengan sebutan teori pergeseran benua atau continental drift theory. Nah, dari teorinya tersebut, Wegener itu membuat model suatu benua tunggal yang sangat besar yang disebut Pangea. Menurut Wegener, Pangea itu ada sekitar 300 juta tahun yang lalu. Tapi kemudian Pangea itu pecah, dan pecahan Pangea tersebut saling memisah menjadi benua-benua yang dilihat sekarang. Pada masa itu, banyak ilmuwan yang tidak bisa menerima teori Wegener, karena para ilmuwan tidak bisa membayangkan benua yang begitu besar bergerak seperti hanyut. Baru setelah berpuluh-puluh tahun kemudian, yaitu tepatnya sekitar tahun 1960-an, para ahli seismologi menunjukkan bukti yang mendukung teori dari Wegener. Para ahli tersebut menunjukkan bahwa lempeng litosfer atau lapisan batuan di kerak dan mantel bumi bergerak. Ahli geofisika juga menunjukkan berdasarkan data magnetik batuan bahwa benua-benua itu telah mengalami pergerakan memisah dengan jarak yang sebesar. Lempeng tektonik, pembangkit utama daripada terjadinya gempa bumi adalah lempeng tektonik yang diakibatkan oleh adanya arus konveksi magma dalam bumi. Untuk memahaminya, kita analogikan perut bumi itu sebagai tungku pemanas air, di mana arus panas berputar dari bawah ke atas. Di permukaan temperatur berhubungan dengan atas sehingga mengalami pendinginan, maka dari itu arus tersebut tenggelam lagi. Perputaran arus tersebut mengakibatkan pergerakannya air. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas atmosfer yang cair dan panas. Oleh karena itu, lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik itu merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif sehingga menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan juga pembentukan dataran tinggi. Teori lempeng tektonik itu sendiri merupakan kombinasi daripada teori sebelumnya, yaitu teori pergerakan benua dan juga pemekaran dasar samudera. Lapisan paling atas daripada bumi yaitu litosfer merupakan batuan yang relatif dingin dan bagian paling atas berada pada kondisi panas dan kaku. Di bawah lapisan ini terdapat batuan yang jauh lebih panas yang disebut dengan mantel bumi. Lapisan ini sedemikian panasnya sehingga demikian senantiasa dalam keadaan tidak kaku.
sehubungan dalam pergerakan sesuai dengan proses pendistribusian panas yang kita kenal sebagai aliran konveksi. Lempeng tektonik itu sendiri merupakan bagian daripada litosfer padat dan terapung di atas mantel ikut bergerak satu sama lainnya. Ada 3 kemungkinan pergerakan suatu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, yaitu apabila kedua lempeng saling menjauh, spreading, saling mendekati, kolision, dan saling geser, transform. Jika kedua lempeng ketemu pada suatu sesar, keduanya dapat saling menjauhi, saling mendekati, ataupun saling bergeser. Umumnya gerakan ini berlangsung lambat dan tidak dapat dirasakan oleh manusia, namun terukur sebesar 0 sampai dengan 15 cm per tahunnya. Kadangkala bergerak ini macet dan saling mengunci, sehingga terjadilah penggumpalan energi yang berlangsung terus-menerus sampai pada suatu saat batuan pada lempeng tektonik tersebut tidak lagi kuat menahan gerakan tersebut, sehingga terjadilah pelepasan mendadak yang kita kenal sebagai dengan gempa bumi. Nah, maka dari itu, cara termudah daripada menemukan jalur lempeng tektonik itu sendiri yaitu dengan cara mengamati distribusi gempa-gempa yang dangkal. Nah, sumber gempa bumi berada pada pembatasan lempeng-lempeng tektonik dan sesaran aktif. Dan Indonesia itu sendiri merupakan daerah yang rawan akan gempa. Oleh karena itu, terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama dan 1 lempeng tektonik kecil. Ketiga lempeng tersebut adalah lempeng tektonik Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan juga lempeng kecil Filipina. Pada tahun 1918, Alfred Wegener memberi gagasan baru bahwa benua telah berpindah dari posisi asalnya dan kenyataan benua tersebut sampai sekarang masih sedang bergerak. Untuk menerima gagasan tersebut haruslah disertai dengan bukti-bukti, di antaranya kenyataan bahwa benua sekarang menjadi potongan-potongan lempeng bila disambungkan memiliki kecocokan sebagaimana dengan puzzle. Bukti lainnya adalah kesamaan pada jenis fosil di tepi benua yang berbeda-beda, kejadian tektonik yang sama pada tepi benua yang berbeda, serta terdapatnya glacier pada benua dekat ekuator. Susunan lempeng yang terjadi sekarang pada mulanya adalah satu kesatuan, yaitu lempeng benua Pangea pada tahun 225 juta tahun yang lalu. Kemudian pada masa Triasik berumur 200 juta tahun yang lalu terpecah menjadi 2, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Pada masa Jurassik saat 135 juta tahun yang lalu sudah mulai terpecah-pecah, diikuti masa Kretasius 65 juta tahun yang lalu sampai seperti sekarang. Pergerakan lempeng tidak harus dipengaruhi oleh rotasi bumi pada sembunyinya. Sebagaimana diketahui bahwa kecepatan rotasi yang berada pada bola bumi akan semakin cepat ke arah ekuator. Pada prinsip bagian kutub Euler-Pole masuk ke dalam lingkaran besar pergerakan lempeng bumi, di mana arah ekuator masuk ke dalam lingkaran kecil. Gerakan relatif lempeng sesuai dengan proses pembalikan medan magnet bumi yang membuktikan adanya perubahan evaluasi bumi di daerah Mediceanus Rai. Penelitian kemagnetan bumi juga telah membawa pada penemuan bukti evolusi bumi dari masa dahulu hingga masa sekarang. Sifat-sifat perubahan pola medan magnet bumi atau paleomagnetisme mengalami siklus setiap 400.000 tahun. Bukti adanya induksi kemagnetan bumi yang berubah-ubah sesuai dengan pola medan magnet dapat dilihat pula dari lava yang keluar dari magma gunung berapi serta dari pemekaran dasar samudera yang berlapis-lapis. Gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batu pada kulit bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi kapan dan di mana saja. Meskipun demikian, gempa bumi tidak dapat terjadi di sembarang tempat, tetapi umumnya gempa bumi terjadi di sekitar batas lempeng yang membentuk jalur gempa bumi dunia. Berdasarkan atas penyebabnya, gempa bumi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, di antaranya yaitu tektonik, vulkanik, runtuhan, jatuhan meteor, dan gempa bumi buatan manusia. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa bumi tektonik adalah
gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi elastis yang tersimpan dalam lempeng tektonik. Kedua, gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh kegiatan gunung api magma yang berada pada kantong di bawah gunung tersebut mendapat tekanan dan melepaskan energinya secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan getaran tanah. Yang ketiga, yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa bumi runtuhan adalah gempa bumi lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah batuan karst atau lokasi pertambangan runtuh. Yang keempat, yaitu gempa bumi jatuhan meteor, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh jatuhnya meteorit atau benda langit ke permukaan bumi. Yang terakhir, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh peledakan dinamit, nuklir, ledakan bom atau palu yang dipukulkan ke permukaan bumi. Fowler mengklasifikasikan gempa bumi berdasarkan kedalaman fokus sebagai berikut, yaitu gempa bumi dangkal kurang dari 70 km, gempa bumi menengah kurang dari 300 km, dan gempa bumi dalam lebih dari 300 km atau 450 km. Berdasarkan proses kemunculan dan kesudahannya, MOGI membedakan gempa bumi atas beberapa jenis, di antaranya yaitu gempa bumi utama, langsung diikuti gempa bumi susulan tanpa gempa bumi pendahuluan. Yang kedua, gempa bumi sebelum terjadi gempa bumi utama diawali dengan adanya gempa bumi pendahuluan dan selanjutnya diikuti oleh gempa bumi susulan. Yang ketiga, gempa bumi terus-menerus dan dengan tidak terdapat gempa bumi utama yang signifikan disebut gempa bumi swarm. Biasanya dapat berlangsung cukup lama dan bisa mencapai 3 bulan atau lebih. Terjadi pada daerah vulkanik seperti di Gunung Lawu tahun 1979 dan Kemiling, Bandar Lampung 2006. Sekian dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.